Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hamam Mujabir, NIM saya 011 20024. Saya dari Teknologi Pengolahan Sawit Institut Teknologi Sains Bandung. Saya akan menjelaskan tentang soal ujian tengah semester hidrolik dan pneumatik. Maaf sebelumnya saya tidak bisa menampilkan gambar saya karena jaringan di sini kurang mendukung karena jaringannya susah. Jadi di sini ada soal jelaskan bagaimana sistem di bawah ini bekerja dan buatlah dalam fluidismnya. Nah, untuk ininya jawabannya langsung penjelasannya saja. Jadi pada pengerjaan soal fluida tidak langsung mengalir ke silinder karena pada valve nomor 2 itu menggunakan normally close sehingga kelompok gimana ya? Kelompok kami memodifikasi valve nomor 2 menjadi normally open agar ketika valve 1 ditekan fluida langsung dapat mengalir ke silinder. Begitu. Untuk gambarnya sudah dijelaskan di kelompok kami sebelumnya yang UTS lalu karena ini saya susulan. Jadi lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, ambillah satu studi kasus bagaimana pemanfaatan sistematik di PKS dan bagaimana dengan perawatan. Jelaskan. Jadi saya jelaskan. Pada PKS, pemanfaatan sistematiknya yaitu pada loading rem dengan memanfaatkan hidrolik yang berguna untuk membuka tutup pintu loading rem. Untuk perawatannya yaitu membersihkan pintu pada loading rem agar pintunya dapat terbuka dan tertutup dengan baik dan melakukan pengisian oli dan meminimalkan kebocoran oli. Lanjut ke soal nomor 3. Ambillah suatu studi kasus di industri yang menggunakan sistem pneumatik. Jelaskan komponen apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sistem tersebut dan buatlah simulasinya dengan software fluidism. Jadi jawabannya yaitu studi kasusnya pada mesin press bracket. Komponen-komponennya pada mesinnya yaitu ada double acting cylinder. Selanjutnya ada one way flow control. Selanjutnya ada way valve. Kemudian ada air service unit. Kemudian terakhir ada kompresor. Prinsip kerjanya sendiri yaitu udara disedot oleh kompresor dan umpan pada Verfoir sehingga mencapai tekanan kira-kira 6-9 bar. Karena bila tekanannya di bawah 6 bar, maka akan menurunkan daya mekanik dan silindernya. Kerja pneumatik dan sedangkan bila bertekanan di atas 9 bar akan berbahaya pada sistem perpipaan atau kompresor. Selanjutnya udara bertekanan itu disalurkan ke sirkuit dari pneumatik melewati air dryer. Lalu dilanjutkan menutup katup udara. Yang terakhir gerakan air silinder ini tergantung dari valve. Sekian penjelasan dari saya untuk soal-soal berikut ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf karena cuma segitu yang sudah saya cari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.